Wah, ini pasti nih kendaraan pertamanya Mas Tukul nih. Iya, ini keren banget, Mas. Tempat parkir. Tempat parkirnya masih disimpan sampai sekarang. Iya. Wah, keren banget loh ini, Mas. Hah? Mobil pertamanya Mas Tukul ini. Itu untuk ngangkut kamu itu nanti. Tapi ini mobil pertamanya Mas Tukul kan? Wah, ini luar biasa. Sejarahnya banyak. Terawat ini. Artis-artis Hollywood pernah naik di sini. Nggak tak sebut Asik. Jadi langsung Lo kepikir. Capek nih begini nih, aku jauh-jauh dari Semarang, datang ke ibu kota, muter, nyari kontrakan gak dapet. Ya orang muternya di tempat aja. Gimana ya? Loh, pohon, tahu kontrakan di mana enggak? Mana ya? Aku mau tidur di mana nanti malam? Kalau lama-lama begini, aku balik Semarang. Ketua RT. Ini harusnya pasti Pak RT tahu nih di mana kontrakan. Kalau emang gak ada kontrakan, aku tinggal di rumah Pak RT aja. Ya betul ya? Halo, assalamualaikum. Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shh. Men. Waduh, cari men. Pak RT. Iya. Pak RT. RT itu rumah Tukul artinya. Wah, ini di sini Pak RT-nya bintang film nih. Iya. Film Finding Nemo. Bukan. Jadi Scooby-Doo. Enak. Udah lama tinggal di sini, Mas? Sama, tahun 95. Tahun 95. Nah, ini alhamdulillah anak buah saya ini karyawan-karyawan yang mendoakan saya ini gajinya 3 koma. 3 miliar. Tanggal 3 udah koma. Wah, ini bisnis kos-kosan ya, Mas ya? Ya, ini sebetulnya istri saya Susi miliki itu weleh-weleh dia. Wah, mau lihat dong, Mas? Boleh. Nah, ada pohonnya banyak. Pasti, ya? penghijauan saya penting. Itu untuk sirkulasi udara, oksigen loh ini. Nyaman. Kalau kontrak di tempat saya tuh nyaman. Artinya 24 jam, security tetap. Security! Itu loh, samtam itu loh yang. Apa? Itu di situ, Ada jaga. siang malam ada. Dan dia udah terlatih. Di sini berapa pintu, Mas? Di sini ada kurang lebih 22. Pintunya doang. Ya enggak ya, rumah juga ada jendelanya. Hanya, Mas. Sering nanya kayak orang enggak cerdas saja. Mas Tukul, mau nanya. Kalau misalnya nih, Mas Tukul, kan ada penghuni kos yang telat bayar gitu. Lo sudah ada aturannya. Ada aturannya, Mas? Lo aturannya tegas saya. Iya, Mas Tukul Tanggal 1 harus bayar, kalau nggak bayar keluar. Oh. Lihat orang datang ke sini lihat aturannya udah serem. Memang harus ada aturan jelas ya, Pak ya? Jelas, suami istri harus ada surat nikah. Nah iya, kosan juga ada persetujuan kesepakatan. Mas, kalau ngomongin soal bisnis, Mas, itu Kerja ya juga. soal bisnis yang Mas Tukul lakuin atau milikin di luar entertainment, di luar hiburan. Apa aja sih, Mas, selain kos-kosan? Kalau saya itu jujur aja total sang penghibur. Saya itu tidak ada pekerjaan lain selain ngelawak dan menghibur orang. Entah off air maupun on air. Disiplinnya juga. Jadi dari talk show, dari MC, dari lawak. Kalau ngelawak saya mesti ngajak Mas Tarsan atau teman-teman yang pas kebetulan schedule-nya bisa. Kalau talk show mungkin maunya seperti apa. Kalau MC dari MC hiburan dari awal sampai akhir. Lah ini kontrakan siapa yang punya, Mas? Susi miliki weleh-weleh. Jadi saya jadi Menteri Pertahanan, istri saya jadi Menteri Keuangannya. Mas, kan di luar banyak tuh bisnis-bisnis yang sering loh saya lihat ada restoran Tukul, ikan goreng Tukul. Nah itu semuanya punya Mas Tukul atau mereka cuma pakai nama Mas Tukul? Kalau ada arwananya berarti dia izin sama saya, dia franchise sama saya. Franchise 40 20. 40 20. Tapi saya percaya, saya nggak pernah nanya detail mana hak saya, mana hitungan saya. Berarti 3 bulan dia setor ke saya. Kasih ada report laporan. Iya, terserah dia mau ngelaporin enggak, saya tuh orangnya seneng-seneng aja. Oh. Kalau kita berbuat baik jangan pernah menunda-nunda. Orang mau berbuat baik aja hatinya senang apalagi melakukan. Tapi orang berbuat jahat, orang udah deg-degan apalagi sampai ketahuan. Nah. Tunggu lagi di acara Mas Tukul.
Tukul. Ada yang bilang katanya Menteri Keuangan alias Mbak Susi si milik itu wele-wele itu adalah orang yang mengurus semua keuangan Mas Tukul. Terjun langsung beliau ke bisnis-bisnis yang Mas Tukul miliki. Emang bener? Betul ya, ini ya manajemennya luar biasa. Manajemen cash flow keuangannya dia ngambilnya di Birmingham University. Ngambil kuliah ekonomi Mas? Ngambil kertas-kertas yang ada di sana. Ya, bisa ya Mas, pindahin Mas, ajak jalan-jalan lagi Mas, pengen lihat kontrakannya. Iya, oke. Tempat parkirnya udah aman ya. Sini. Ini tempat parkir. Wah, ini pasti nih kendaraan pertamanya Mas Tukul nih. Iya, ini keren banget Mas. Tempat parkir. Tempat parkirnya masih disimpan sampai sekarang. Iya. Wah, keren banget loh ini Mas. Mobil pertamanya Mas Tukul ini. Itu untuk ngangkut kamu itu nanti. Tapi ini mobil pertamanya Mas Tukul kan? Wah, ini luar biasa. Sejarahnya banyak. Terawat ini. Artis-artis Hollywood pernah naik di sini. Nggak tak sebut Asik. Jadi langsung lo kerpekiti-kiti ya. Dulu setir kiri gas kanan ini. Mas, ada yang bilang katanya nih ngomongin soal bisnis. Bisnisnya Mas Tukul tuh sempat naik turun apa ya? Wah, itu nggak bisa yang bilang ngomong naik turun gimana. Saya naik terus. Saya menikmati kesejukan yang di atas. Yang mau turun ya silakan turun. Berdoa itu berdoa yang bagus, jangan berdoa yang jelek. Omongan itu adalah doa. Kamu turun nanti bilang turun. Iya, mudah-mudahan. Saya tuh naik terus menikmati kesejukan yang di atas. Kan selalu orang nanya, Mas nanti kan ada perputaran kadang di atas di bawah. Silakan yang di bawah, aku maunya di atas terus. Menikmati kesejukan. Ya kuncinya ya harus konsisten dengan asri, dengan tepat waktu, dengan menyenangkan orang. Kalau kita jual jasa, bagaimana cara menyenangkan orang, jangan orang sampai kecewa. Oke. Mas Tukul, kegiatannya sekarang tuh apa aja sih Mas? Biasa dong, isi acara di Global TV seru itu. Acara itu acara yang berbagi hadiah, berbagi rezeki, menyenangkan orang, mendatangin orang-orang, masyarakat, sambil membantu gitu. Terus apa lagi? Ya acara itu, acara mitos itu Mr. Tukul observasi dan acara Ar-Rahman Ar-Rahim pagi di Global TV seru juga. Selain syuting apa lagi Mas? Mas Tukul lakukan. Saya senang care and share, berbagi pada orang yang mau ngambil inspiratif atau inspiring dari saya. Saya senang. Saya cuma kegiatan saya gitu aja. Mas Tukul tuh banyak banget bisnisnya, banyak banget kegiatannya. Kalau ilmu bisnis belajar dari mana Mas Tukul? Ya saya dari alam. Saya kan kuliah di UAS, Universitas Alam Semesta. Ngambilnya berbagai macam jurusan. Bayarnya itu saya tiap semester ya dibohongi, ditipu, dikasih janji surga, apa namanya sanjungan teror. Nah Mas, itu ngadepin saat ditipu, diteror, itu kan nggak gampang. Gimana kalau Mas Tukul? Yang ngadepinnya kan kayak orang main gitar aja. Kalau kamu ngomong kunci C berarti F, G variasi E mayor. Kamu ngomong apa ada dasar D, F crash, B minor variasi A. Jadi saya sudah tahu, sudah ada jawabannya. Kedatangan orang model seperti ini, mama ini, mama sini, ini mama ini mama datang seperti ini, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia udah jelas kan, dia mesti minta sumbangan. Ya, kita langsung saya mesti ngomongnya, maaf saya bisa membantu ini, gitu ya. Ini tolong 50.000 sama yang kemarin ya. Oke, siap. Nanti kita mau ngobrol lebih banyak lagi sama Mas Tukul. Pokoknya kita kupas bagaimana Mas Tukul sama orang-orang di lingkungan di sekitar sini, bisnis-bisnisnya, dan juga tips dan kiat ilmu-ilmu beliau. Sampai sekarang masih eksis kan luar biasa. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Wah, sini, ngobrol sini. Ngobrol sini. Biasa duduk di sini masih sempat Mas? Ya nyantai. Biasanya ngapain kalau duduk di sini Mas? Ya ngobrol atau main catur. Saya suka catur. Semen sama anak-anak kosan? Ya anak kosan bisa ngalahin saya 3-0 100.000. Wah enaknya. Tapi kalau nggak bisa ya angus. Oh, ini kalau ngomongin soal keluarga Mas Tukul. Ya. Biasa kalau Mas Tukul liburan, jalan-jalan, Mas Tukul suka jalan-jalan tuh program TV-nya. Tapi kalau sama keluarga jalan-jalannya kemana sih? Ya pasti kalau anak saya kan aku nggak menjajah anak saya. Istri saya mau kemana ya terserah. Anak saya mau kemana ya ikutin gitu aja. Enggak pernah. Enggak pernah. Kecuali dia meminta pendapat baru aku ngasih pandangan. Tapi kalau nggak bisa ngasih pendapat nanti dia nggak cocok. Nah,
Mas Tukul, ini kalau ngomongin ikhtiar Mas Tukul dari awal sampai sekarang kan emang mungkin pemirsa juga udah banyak yang ngikutin nih ceritanya Mas Tukul. Dari bagian berdarah-darahnya, nah banyak bilang katanya kalau emang udah melewati titik kesedihan, melewati puncak ke yang paling pedih gitu ya, kita nggak bisa nangis lagi sampai bahkan kita cuma bisa ketawa ya. Betul. Bener gak sih Mas? Ya pernah ngalami hal kayak gitu juga. Apa aja tuh Mas yang mungkin bisa jadi inspirasi buat Ya pemirsa? makan aja susah pernah ngalami, terus Hmm. ya sampai